Ini teman-teman sampel yang baru saya beli dan ini adalah tas ransel yang saya butuhkan untuk bepergian. Dan di video kali ini saya pengen mempraktekkan bagaimana caranya saya mengiklankan produk baru yang ada di showcase akun TikTok saya. Dipromosikannya bukan menggunakan aplikasi TikTok melainkan menggunakan TikTok Ads. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu kayak gimana ngiklan di TikTok Ads, mungkin perlu disimak di video kali ini karena akan saya coba jelaskan dari mulai riset sampai ngiklannya. Buat yang penasaran, yuk langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini mungkin saya nggak perlu harus banyak basa-basi tentang masalah iklan di TikTok Ads. Namun lebih jelasnya buat teman-teman yang belum tahu iklan di TikTok Ads itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih luas jangkauannya, kalian bisa menggunakan iklan di TikTok Ads. Tapi perlu diperhatikan ya, kalau ngiklan di TikTok Ads itu nggak gampang. Apalagi budget yang dikeluarkan itu nggak sedikit. Ya minimal 100.000 ataupun 200 ribuan agar bisa terlihat datanya. Nah, di sini kita langsung aja mulai tanpa perlu banyak basa-basi teman-teman ya. Yang pertama yang akan saya lakukan sebelum saya ngiklan di TikTok Ads, saya riset dulu produknya yang tadi ya, yang sudah saya pegang. Dan di sini kita risetnya menggunakan Kalodata. Oke, yang pertama kalau misalkan teman-teman lihat ini produknya di angka 170 ribuan dan untuk komisinya di angka 10 ribuan. Di sini target saya kalau misalkan pengen balik modal dari hasil iklan, ya mungkin harus terjual di angka 20 pieces teman-teman ya, itu dalam mode aman. Jadi kalau misalkan kita hitung komisi kita ini dapat di angka 10 ribuan, berarti saya harus menjual kurang lebihnya 20 pieces untuk bisa dapat untung 200 ribu ataupun dapat komisi 200 ribu kayak gitu ya. Dan kita akan lihat kayak gimana afiliator yang mempromosikan produk ini menggunakan TikTok Ads. ROAS berapa yang mereka tentukan sehingga dia itu bisa balik modal. Kita akan coba lihat teman-teman ya. Di sini untuk kreatornya ada 14 dan ini untuk videonya. Nah, ini ada yang pakai ads teman-teman, ada yang iklan dan di sini saya filternya itu 7 hari terakhir. Oke, kita akan coba lihat dulu yang ini teman-teman ya. Nih yang ini. Di sini ini kayaknya ini langsung ya dari sellernya. Dia di sini ngiklan 1 juta dan dia mendapatkan omset 12 juta. ROAS yang ditentukan yaitu 10%. Wah, ini kayaknya terlalu jauh dan modalnya juga udah lumayan kayaknya ya. Kalau saya kan awalan itu pasti 200 ribu dulu teman-teman. Kita coba lagi yang lain teman-teman ya. Yang lain itu yang ini. Nah, ini dia, kita akan coba untuk cek. Oke, kalau yang ini itu ngiklannya 200 ribu dengan omset kurang lebihnya 2 jutaan dengan ROAS di angka 12%. Berarti ROASnya di angka 10% ke atas. Ini kayaknya perlu saya coba sih sebetulnya. Nggak apa-apa, eksperimen aja dulu teman-teman. Oke, ini ada lagi nih. Kita akan coba cek dulu ya. Yang ini kita lihat dia ngiklan 77 ribu dapat omset di angka 1 juta. Berarti kalau misalkan 1 juta di angka mungkin terjualnya angka 9 ataupun 8 pieces teman-teman ya. Dengan total ROAS di angka 11%. Nah, berarti di sini saya harus menentukan ROAS di angka 10%-an pas nanti di TikTok Ads-nya. Oke, di sini saya sudah ambil sebuah kesimpulan teman-teman ya. Untuk kontennya sebetulnya ori dan di sini juga udah ada karena sudah saya iklankan di aplikasi TikTok-nya. Kayak gimana untuk konten saya nih. Ya ini konten saya teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang akan saya iklankan ya nanti di TikTok Ads. Oke, yang pertama di sini kita udah masuk ke bagian TikTok Ads-nya. Nah, ini adalah tampilan dari TikTok Ads-nya dan di bagian sini itu ada yang namanya pusat bisnis TikTok. Dan ini berbeda ya untuk platformnya. Kalau yang bisnis.tiktok.com ini untuk top up. Kebetulan saya sudah top up dan di sini udah ada budgetnya 200 ribu. Di sini saya tinggal pindahkan aja saldonya itu ke TikTok Ads. Oh iya, satu kali lagi ya, saya pengen mengingatkan kalau teman-teman udah top up terus langsung dipindahkan ke TikTok Ads, itu uangnya nggak bakal bisa ditarik. Beda sama iklan di aplikasi TikTok itu bisa ditarik. Kalau yang ini nggak bisa ditarik. Sampai sini udah paham teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja mulai. Dan di sini saya punya demografi yang cukup lumayan singkat seperti ini demografinya. Minatnya saya akan coba targetkan ke orang-orang pendidikan ya. Ya mungkin pendidikan itu pasti kayak kuliah dan lain-lain dengan target usia 18 sampai 30. Meskipun itu menurut saya agak sedikit kurang worth it ya kalau misalkan 30 tahun. Tapi kita coba aja dulu teman-teman ya. Oke, yang pertama kalau misalkan teman-teman udah ngeriset sebuah produk ataupun ngeriset sebuah iklan menentukan ROAS-nya, maka di sini kita langsung aja buat iklannya. Cara buatnya gimana? Kalian bisa klik di bagian pojok kiri atas ini teman-teman ya, yang tulisan buat iklan. Dan di sini usahakan teman-teman udah daftar dulu TikTok Ads-nya ya. Di sini kita klik dulu buat iklan, oke.
Nah, di sini kita bakalan langsung masuk ya ke bagian yang pertama, yaitu pembuatan kampanye. Nah, di sini saya akan coba untuk pertegas lagi deh, biar teman-teman itu tahu apa yang harus pertama kali kita lakukan. Yang pertama di sini kita pilih yang namanya tujuan iklan. Tujuan iklan itu ada yang namanya penjualan produk dan situs web ya. Kalau situs web mungkin teman-teman yang posisinya sebagai affiliate sebagai affiliate yang di luar TikTok, misalkannya di Shopee teman-teman ataupun ke toko sendiri, itu kita bisa pilih yang konversi situs web. Tapi kita sebagai affiliate, ini kita pilihnya yang penjualan produk, oke? Nah, kita pilih yang penjualan produk dan settingannya pilih yang TikTok Shop. Nah, sampai sini udah paham ya. Selanjutnya di sini kita akan kasih nama kampanyenya itu nama tas ransel. Oke, kayak gini teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita klik lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, saya akan pindahkan dulu uangnya yang 200.000 ini ke TikTok Ads ya. Gimana caranya? Gampang sebetulnya. Kalian tinggal klik aja yang bagian ini ya, tambahkan saldo ya. Nah, ini untuk akses ini ya, teman-teman, untuk top up-nya nih. Ya, ini untuk linknya. Di sini kalian tinggal pilih aja yang bagian keuangan, terus kalian tinggal top up seperti biasanya. Nanti bakal ada step by step-nya. Di sini saya langsung aja klik tambah saldo, teman-teman ya. Dan di sini saya langsung masukkan 200.000 seperti ini. Oke, ini udah teman-teman ya. Dan di sini kita klik konfirmasi. Dan kita tinggal tunggu. Oke, sudah ya, berarti udah masuk langsung ke sini teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut aja. Oke, di sini ada tipe shopping ads, tipe iklannya mau kemana? Karena di sini tujuannya untuk mengiklankan video saya, maka saya pilih yang tipe PSA atau bisa dibilang video shopping ads. Kalau misalkan teman-teman pengen fokus di live, pilih yang LSA atau bisa kita bilang live shopping ads teman-teman ya. Nah, di sini kita akan pilih dulu yang video shopping ads ini. Dan di bagian sini, ini kan TikTok Shop itu untuk seller ya. Kalau misalkan kita sebagai affiliate, kita pilihnya yang showcase. Kita pilih yang showcase. Setelah itu kita pilih yang ini. Nah, kebetulan sudah ada teman-teman ya akun saya, kita langsung klik aja seperti ini. Dan di sini langkah selanjutnya kita akan menentukan lokasi, demografi dan usia. Biasanya di sini yang harus teliti ya agar iklan kita tidak melenceng kemana-mana. Oke, saya akan coba masukkan dulu untuk lokasinya. Lokasinya itu saya pilih yang Indonesia. Nah, ini udah ya teman-teman. Berarti jangkauannya ke seluruh Indonesia kan. Langkah selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian usia. Ini biasanya yang agak sedikit sulit ya. Karena pokoknya kalau misalkan ngomongin masalah usia, yang 45 itu ataupun yang 55 itu bisa aja butuh ranselnya. Tapi di sini saya akan ambil usia yang default teman-teman ya, yang dimana cukup sampai ke 34 tahun. Jadi 18 sampai 24 dan 25 sampai 34 tahunan. Sampai sini udah jelas ya. Kalau saya pilih yang ini kemungkinan bakal boncos ya. Oke, kita langsung aja masuk teman-teman ya ke tahap berikutnya. Gendernya saya akan pilih all karena tas yang sudah saya coba perlihatkan tadi itu pria cocok, cewek juga cocok teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian minat. Nah, di sini nih yang harus kita ketahui. Sebetulnya tas ransel ini itu kemana sih minatnya gitu kan? Targetnya itu ke siapa? Kalau misalkan kita pilih otomotif nggak nyambung. Ya meskipun ada yang butuh, tapi nggak nyambung teman-teman. Harus lebih nyambung lagi untuk produk yang kita promosikan. Maka di sini saya targetkan ke pendidikan dan kita akan coba cari di bagian minat ada nggak pendidikan. Oke, kita akan pilih dulu teman-teman di sini ya. Oke, kita akan coba cek pendidikan. Pakaian sebetulnya masih bisa masuk ya. Coba, nah ini dia ya pakaian kita masukkan teman-teman. Terus selanjutnya di sini kita akan coba lihat pendidikan ada gak? Oh ini dia. Pendidikan saya akan pilih semuanya ya, meskipun kalau misalkan kita klik bakal ada subkategorinya, tapi saya akan pilih yang pendidikan secara keseluruhan. Udah kayak gini aja dulu ya. 2 minat yang saya tentukan. Untuk interaksi video kita pilih yang sosial. Kalau yang sosial kayak gimana? Sosial enggak dulu deh. Oke, budaya. Nah, ini kayaknya masuk ya, teman-teman. Oke, kayak gini. Ini oke, sudah ya. Ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Udah kayak gini aja dulu untuk settingannya. Udah cukup menurut saya, teman-teman. Jangkauannya sampai 78 jutaan. 78 juta pengguna gitu kan. Dan di sini langkah selanjutnya saya akan langsung masukkan aja di angka 200.000. Oke, ini 2 juta ya. 200.000 dan nanti akan dirunding langsung. Nah, di sini kita pilih yang pendapatan kotor. Kenapa kita pilih pendapatan kotor? Karena bisa kita atur ROAS-nya. Kalau misalkan kita pilih yang lain, biasanya nggak ada teman-teman tuh. Ya, ini CPA. Kalau yang ini juga CPA. Kalau yang ini klik kalau nggak salah. Tuh ya klik. Jadi di sini kita pilih yang pendapatan kotor. Oke, tadi ROAS-nya itu 10%. Dan di sini saya akan coba langsung ROAS-nya 10% seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nanti akan dimaksimalkan 10%. Kira-kira kayak gimana ya? Oke, kalau misalkan udah settingannya seperti ini, maka langkah selanjutnya kita tinggal lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau misalkan teman-teman mengikuti cara saya ya, maksudnya itu
ketika teman-teman nonton video saya terus teman-teman juga ikutan praktek, yang perlu diperhatikan adalah di bagian minat. Ya, ingat di bagian minat sama di bagian usia. Ini yang saya tahu dan sudah saya pelajari. Kalau misalkan usianya melenceng ataupun minatnya melenceng, udah itu bakal boncos teman-teman ya, rugi banget gitu kan. Dan di sini saya akan coba pilih yang seperti ini ya, settingannya lebih ke simple dan spesifik. Dan kalau misalkan menurut saya ini udah tertarget teman-teman ya. Nah, semuanya sudah, kita tinggal langsung klik lanjutkan. Nah, di bagian ini kita tinggal pilih videonya biasanya ya. Oke, di sini untuk nama iklannya saya biarkan seperti ini dan di sini saya akan langsung tambahkan produknya. Nah, untuk tambahkan produknya saya coba cari dulu mana ya teman-teman tas ranselnya. Oh, ini dia. Nah, ini dia tas ranselnya. Kita konfirmasi. Oke, ini udah dan kita tinggal cari videonya pakai postingan TikTok. Untuk video saya yang tas ransel itu, nah ini dia teman-teman ya. Kita pilih yang ini. Oke, terus kita klik konfirmasi. Oke. Nah, kalau misalkan udah semuanya, di sini terakhir kita tinggal klik tayangkan semuanya. Tapi sebelum diklik tayangkan semuanya, ingat yang keluar budgetnya 200.000 bisa aja itu habis dalam waktu 1 jam, 2 jam ataupun dalam waktu 1 hari. Beda kalau misalkan kita ngiklan di aplikasi TikTok, 200.000 itu bisa habis sampai 4 harian. Jadi udah bisa ditentukan. Kalau yang ini itu bisa aja cepat habisnya. Nah, sebelum teman-teman klik tayangkan semua, balik lagi ke bagian grup iklan, apakah udah sesuai ataupun belum ya. Ingat, apakah udah sesuai ataupun belum. Sayang banget kalau misalkan kita asal-asalan terus kita iklankan teman-teman. Kecuali kalau misalkan pengen sedekah ya, sedekah uang dengan cara ngiklan. Dan ini menurut saya udah oke ya, udah fix juga, udah mantap juga. Maka di sini terakhir saya langsung klik tayangkan aja dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim pastinya teman-teman ya. Oke, ini udah ditayangkan untuk iklannya dan kita tinggal tunggu prosesnya teman-teman ya. Nah, untuk masalah hasil mungkin akan saya coba bahas. Kita kan nunggu pasti 1 hari ya teman-teman, 1 hari. Pokoknya sampai budgetnya habis, kita bahasnya di lab YouTube ya. Kita akan bahas di lab YouTube, nanti teman-teman bakal lihat hasilnya apakah boncos atau tidak. Kalau misalkan kita mengikuti ROAS yang ada di platform kalau data tadi. Kalau misalkan worth it, berarti udah jadi salah satu inspirasi ataupun bisa dibilangnya sebuah informasi bagaimana caranya kita ngiklan di TikTok Ads dengan melihat ROAS orang lain terus kita coba terapkan di akun kita ataupun di iklan kita dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini semuanya tergantung dari produk dan konten. Kalau misalkan kontennya yang kayak semacam konten template gitu, itu kayaknya bakal sulit teman-teman ya. Dan diusahakan untuk kontennya itu lebih ke konten original. Nah, ini udah jalan dan kita tinggal tunggu aja hasilnya kayak gimana. Dan semoga ini bisa balik modal, amin teman-teman ya. Soalnya 200.000 juga itu udah lumayan. Dan nanti teman-teman bakal lihat hasilnya. Itu dulu mungkin ya di video kali ini pembahasan tentang masalah iklan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa teman-teman pahami dan bisa menjadi sebuah referensi plus informasi juga. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.